Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahendra Adi Rahmawan akan menjelaskan tugas liburan yang nomor 1, yaitu install Ubuntu versi 20.04. Yang pertama, kita masuk ke VirtualBox-nya. Saya memakai Oracle. Nah, di sini cara menginstalnya yaitu klik New dan kita beri nama Ubuntu Test. Nah, di sini mesin folder itu tempat penyimpanan. Lalu kita misal simpan di sebuah folder Ubuntu tugas slide dan type-nya Linux, versinya Ubuntu 64 bit karena laptop saya 64 bit. Kalau klik next, nah di sini disuruh milih besarnya RAM. Nah, saya memilih 2 GB. Lalu hard disknya create filter hard disk now, virtual hard disk image karena kita memakai file ISO. Next. Nah, di sini disuruh setting tempat penyimpanan atau storage. Kita default aja 10 GB. Lalu oke. Nah, Ubuntu-nya sudah ada. Nah, di sini kita setting supaya file ISO-nya berjalan. Nah, kita masuk ke setting, storage. Nah, yang control IDE kita select dan memilih file hasil download dari link ini, Ubuntu versi 20.04. Lalu klik this file. Nah, di sini kita sudah mendownload filenya sebesar 3,14 GB. Lalu double klik. Oke. Nah, di sini sudah. Nah, apa selanjutnya yaitu kita selanjutnya mengklik start. Nah, setelah kita sudah selesai bootingnya atau booting disebutnya itu. Nah, kita disuruh memilih bahasa karena di sini kita defaultnya bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris saja karena yang paling familiar. Nah, di sini kita ada dua pilihan, try Ubuntu atau install Ubuntu. Kita disuruh menginstal ya, klik install. Nah, di sini disuruh memilih bahasa juga, tapi ini buat keyboard. Nah, kita memilih default aja, continue, normal installation, continue. Mungkin karena prosesnya agak lama, mungkin nanti ada skip beberapa bagian. Lalu kita masuk ke installation type. Nah, kita defaultnya erase disk yang atas, lalu kita klik install. Nah, di sini langsung aja continue. Nah, pada proses ini selanjutnya kita memilih Jakarta Time Indonesia. Oke, continue. Nah, di sini kita disuruh membuat account. Continue. Nah, selanjutnya ini adalah proses instalasi, memakan banyak waktu, maka saya skip pada bagian ini. Nah, jika instalasi sudah selesai, lalu untuk menginstal software simulator jaringan atau GNS3, kita perlu masuk ke terminal. Nah, lalu kita perlu memasukkan komen untuk menginstal. Nah, pada komen ini terdapat file instalasi pada repositori ppa-2-gns3/ppa. Kita enter lagi. Mungkin jika masih awal, proses instalasi akan berjalan lama. Karena saya sudah menginstal sebelumnya, maka lebih singkat. Nah, sudah. Lalu kita mengupdate Ubuntu kita dengan perintah sudo apt update. Lalu komen selanjutnya yaitu sudo GUI di sini yaitu graphic user interface untuk memunculkan icon atau tombol. Nah, kalau server untuk menginstal server. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya, maka lebih cepat.
karena sudah berhasil menginstal GNS3, kita langsung masuk ke GNS3. Tampilan awalnya seperti ini, masukkan nama, karena disuruh membuat topologi hybrid, buatlah topologi hybrid dengan ketentuan setiap switch terhubung 3 host dengan 3 router dan penggunaan IP dibebaskan. Nah, di sini saya sudah merangkai 3 router, 3 switch. Di sini pada router 1 fase Ethernet 0 terhubung ke switch, router 2 fase Ethernet 0 terhubung ke switch juga, dan 3 juga. Nah, selanjutnya menghubungkan router ke router. Router 1 ke router 2 fase Ethernet 1, router 2 ke router 3 fase Ethernet 2, dan router 1 ke router 3 fase Ethernet 2 dan fase Ethernet 1 pada router 3. Nah, sudah, lalu masuk ke rangkaian switch. Di sini jika host, karena host hanya memiliki satu port, maka tinggal hubungin aja. Begitu, jika semua sudah terhubung, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mereload semua nodes yang ada di sini. Karena tampilan di sini masih berwarna merah, kita perlu reload node tersebut. Kita tunggu sampai warna merahnya tadi berubah menjadi hijau. Nah, di sini sudah berubah menjadi hijau, dan pada tabel di sini juga sudah berubah menjadi hijau. Sekarang tinggal melakukan konfigurasi IP. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP pada router 1. Pertama kita memasukkan router, sebuah IP pada router dengan komen. Nah, konfigurasi IP pada router 1 sudah selesai. Selanjutnya konfigurasi IP pada router 2. Konfigurasi pada router 2 sudah selesai. Selanjutnya konfigurasi pada router 3. Konfigurasi pada router 3 sudah selesai. Selanjutnya konfigurasi pada tiap PC. Nah, di sini konfigurasi IP pada setiap komponen sudah selesai. Bisa kita lihat, misal pada PC 1,
ke IP. Nah, di sini konfigurasi IP-nya 192.168.11.2 dan subnet-nya /27 yang artinya 255.255.254. Selanjutnya kita akan melakukan protokol routing OSPF. Apa itu protokol OSPF? Yaitu suatu protokol yang digunakan untuk menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing agar tetap dinamis. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita melakukan kalkulasi dengan netmask 27 karena 224 kalkulasi. Nah, di sini ditemukan 192.168.11.0 dan wildcard-nya 00031. Selanjutnya kita masukkan pada konsol. Di sini protokol OSPF-nya sudah jalan di router 1. Kita lanjutkan pada router 2 dan router 3. Selanjutnya kita akan melakukan routing MPLS. Apa itu routing MPLS? MPLS adalah multi protocol label switching yang biasanya digunakan untuk tuning jaringan agar dapat memaksimalkan performa jaringan tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan, kita masuk pada router 1. Selanjutnya kita lakukan juga pada router 2 dan router 3. Selanjutnya kita mengetes apakah PC1 dan PC lainnya sudah berfungsi dengan baik, yaitu dengan cara melakukan ping pada setiap PC. Misal kita melakukan ping pada PC 4 ke PC 8. Kita masuk ke konsol PC 4 dan melakukan ping dengan menggunakan IP pada PC 8. Nah, di sini didapatkan sebuah data atau respon yang ada pada PC 8. Ini menandakan bahwa PC 4 dan PC 8 terhubung dan berhasil melakukan jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3 buat akun GitHub. Yang pertama, kita masuk pada github.com, lalu kita klik sign up. Nah, di sini kita kan disuruh buat akun. Nah, sebelumnya kita harus memiliki email dulu. Saya masukkan email. Sekarang kita disuruh verifikasi email kita. Nah, lalu kode verifikasinya akan dikirim ke Gmail masing-masing. Nah, di sini akun GitHub-nya sudah terbuat. Kita tunggu sampai tampilan ini. Nah, sudah terbuat nih.
Selanjutnya kita install fitur Git pada Ubuntu kita. Pertama masuk ke VirtualBox dan masuk ke terminal. Selanjutnya install Git. Mungkin jika masih awal prosesnya akan lama. Lalu kita cek Git-nya sudah terinstall belum. Kita menggunakan command git admin version. Nah, di sini sudah terinstall Git versi 2.25. Selanjutnya kita akan buat repository di GitHub menggunakan Git. Yang pertama kita login dulu akun GitHub-nya di Git. Selanjutnya kita masuk ke website GitHub dan login ke akun GitHub. Selanjutnya kita buat create repository bebas. Langsung create repository. Nah, di sini kita langsung mengikuti komen-komen yang ada di command line yang ada di GitHub. Kita masuk ke GitHub. Sebelum itu kita harus membuat sebuah wadah di Ubuntu kita menggunakan sebuah folder. Kita buat folder make dir tugas. Nah, tugas sudah terbuat. Kita masuk ke folder tugas. Nah, di sini kita langsung buat file dengan format txt. Kita edit file bebas, isinya apa. Oke, save dan exit. Nah, di sini kita biasanya first commit bebas, ini tergantung kalian, ini bisa dimisalkan sebuah subjek. Jika kita masukkan password kita akan muncul error. Nah, maka dari itu kita memakai akses token yang ada di setting akun GitHub kita. Masuk ke setting, developer setting, dan personal access token. Nah, di sini sebelumnya saya sudah buat generate token. Dan copy, masukkan ke paste ke password. Enter. Nah, di sini sudah melakukan push, bisa kita cek git status. Tugas CAS sudah terbuat, kita refresh pada repository kita. Nah, tugas .txt sudah terbuat dengan isi file berikut. Selanjutnya kita akan melakukan pull repository pada akun GitHub kita menggunakan Git. Tapi sebelum itu, apa sih yang artinya Git pull?
Git pull adalah suatu perintah untuk melakukan commit terbaru, lalu menggabungkan file tersebut dengan branch yang aktif. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita masuk ke akun GitHub kita, add file, create new file. Kita mengisinya dengan bebas. Nah, di sini file pull.txt sudah terbuat. Selanjutnya kita masuk ke terminal. Kita melakukan git add, git commit, dan git push pada file yang sudah kita buat tadi. Di sini muncul komen rejected karena pada akun GitHub kita memiliki file yang sama. Nah, solusinya dari komen ini yaitu kita menggunakan git patch. Apa itu git patch? Git patch yaitu untuk memperbarui salin lokal, yang artinya git patch hanya melakukan commit saja, tidak melakukan merge file. Nah, sudah. Selanjutnya kita mengecek git log. Sudah muncul repository subject test, subject test dan pull test yang terdapat pada GitHub. Nah, di sini kita melakukan git pull supaya kedua isi file tersebut tergabung. Selanjutnya kita mengecek isi file pull.txt. Nah, di sini sudah tergabung dua isi file. Ini file pertama dan ini isi file kedua. Maka dari itu kita hanya disuruh memilih salah satu file atau untuk merevisi salah satu isi file. Kita hapus yang atas. Lalu kita push lagi ke akun GitHub kita. Supaya karena apa? Karena kita ingin memperbarui file pull.txt. Nah, di sini file sudah di-push, lalu kita cek pada akun GitHub kita. Pull.txt. Nah, di sini isi file sudah terevisi dan kita mengecek berapa kali commit pada repository kita. Nah, di sini kita melakukan beberapa kali commit untuk merevisi sebuah repository atau sebuah file. Pada poin terakhir, kita disuruh membuat IoT sederhana menggunakan Cisco pada Ubuntu. Nah, di sini saya sudah membuat RFID reader dan RFID card untuk membuka sebuah pintu. Nah, yang pertama kita memerlukan sebuah komponen yaitu server, switch, router, DLC, door IoT, RFID reader, dan RFID card. Selanjutnya, kita merubah network adapter pada door IoT dan RFID reader. Hal itu digunakan agar terhubung pada DLC. Pertama kita masuk ke door dan masuk ke advanced, masuk ke menu i/o config dan network adapter diganti dengan
PT IoT NM Trip 1W, dan begitu juga dengan RFID reader. Selanjutnya kita masuk ke router. Nah, di sini kita masuk ke CLI. Selanjutnya kita close. Nah, di sini kita masuk ke server dan IP configuration. Nah, di sini kita milih static dan IP versi 4, address-nya kita mengisi dengan 192.168.1.50 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Default gateway itu yang terdapat pada router. Setelah itu kita close dan masuk ke server. Nah, di sini kita ke menu service, cari IoT dan klik on. Selanjutnya, jika sudah IP sudah terkonfigurasi, nah selanjutnya kita masuk desktop dan klik web browser. Nah, di sini kita mengetikkan IP yang sudah kita buat tadi. Di sini kita disuruh sign up, bebas menggunakan username dan password apa. Di sini sudah membuatnya. Lalu kita masuk ke door. Nah, di sini pada door kita harus menyeting IoT server dengan mengganti ke remote server dengan server address-nya yang ada pada server utama 192.168.1.50 admin, karena saya menggunakan username password sama admin. Begitu juga dengan RFID reader. Di sini kita juga melakukan konfigurasi IoT server dengan memasukkan IP yang sama. Selanjutnya kita masuk ke IoT monitor yang ada pada server IoT monitor. Nah, di sini kita login menggunakan IP yang sudah kita buat tadi. Nah, kita dapat mengecek kedua IoT ini sudah terhubung dengan DLC-nya. Nah, selanjutnya kita membuat condition di mana supaya RFID card dan RFID reader dapat terbaca. Lalu ini door tertutup, lock to lock. Nah, selanjutnya sudah selesai. Nah, kita dapat mengetes apakah IoT sederhana ini sudah terhubung. Nah, kita dapat menggeser karena ini RFID card, kita dapat menempel ke RFID reader. Nah, di sini awal yang berwarna merah pintu dan RFID reader sekarang jika ditempelkan akan berubah menjadi warna hijau. Begitu. Dapat disimpulkan bahwa jika RFID card didekatkan atau ditempelkan pada RFID reader, maka posisi pintu akan terbuka, ditandai dengan berubahnya warna merah menjadi warna hijau. Sedangkan jika RFID card dijauhkan, nah maka RFID reader dan door akan berubah menjadi warna merah dan pintu ini tidak dapat terbuka. Begitu. Terima kasih. Begitu penjelasan dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.